Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pilkada Kabupaten Magelang diwarnai politik uang. Ketua Panitia Pemungutan Suara dan pengawas TPS kedapatan membagikan uang kepada warga untuk memenangkan salah satu calon bupati. Gaet minat warga untuk mencoblos, sejumlah TPS dihias secara unik dan para petugas mengenakan pakaian unik pula. Presiden Prabowo Subianto minta semua kontestan pilkada, baik yang menang maupun yang kalah, untuk bekerja sama membangun daerah. Presiden Prabowo Subianto menggunakan hak suaranya di Desa Bojongkoneng, Kabupaten Bogor. Presiden Prabowo berpesan bagi para calon kepala daerah yang terpilih ataupun tidak dalam pilkada tahun ini untuk tetap bekerja sama untuk melayani rakyat. Presiden Prabowo Subianto tiba di TPS 8 Desa Bojongkoneng, Babakan Madang, Kabupaten Bogor pada Rabu kemarin, sekitar pukul 8:30 pagi. Presiden menjalani proses pemungutan suara mulai dari registrasi, mengambil, mencoblos, dan memasukkan surat suara ke kotak suara. Tak lupa mencelupkan jari ke tinta pemilu. Usai menggunakan hak suaranya, Prabowo menilai jalannya pilkada tahun ini cukup baik. Ia pun menegaskan jika warga bebas memilih siapa calon kepala daerahnya. Selain itu, ia berpesan kepada seluruh calon kepala daerah agar tetap kompak dan bekerja sama untuk melayani rakyat. Berjalan, kita sudah melaksanakan berkali-kali ya. Ini bukan yang pertama kali, sudah pemilihan berkali-kali. Saya kira kita sudah matang, diakui. Pasti ada yang baik, ada yang kurang, ya kita perbaiki semua. Oke? Pemilihan ya terserah rakyat, milih yang baik. Ya, Pak, pesannya untuk yang nanti calon kepala daerah yang menang ataupun yang kalah, ada pesan nggak Pak? Untuk yang menang dan yang kalah nanti? Iya, setiap pemilihan kan pasti ada yang menang, ada yang kalah. Ya harus kerjasama. Ya yang menang harus menjadi pemimpin untuk semua. Yang kalah harus bekerja sama. Yang penting melayani rakyat, bekerja untuk rakyat. Sementara Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan istri Selvi Ananda menyalurkan suaranya di Kota Solo. Keduanya mencoblos di TPS 18 Manahan, Kota Solo. Wapres Gibran Rakabuming dan istri tiba di lokasi TPS 18 Manahan sekitar pukul 10:25 menit. Kedatangan mantan wali kota Solo itu menarik perhatian warga di lokasi pencoblosan. Usai menunggu antrean, keduanya menuju ke bilik suara untuk menyalurkan suaranya. Setelah mencoblos, Wakil Presiden meminta warga untuk menghargai adanya perbedaan dalam pelaksanaan pilkada. Wapres berharap pilkada serentak ini berjalan damai dan lancar. Semua pihak juga diminta untuk tetap menghormati pilihan masing-masing. Perbedaan itu hal yang wajar. Indonesia ini negara besar. Sekali lagi, perbedaan itu hal yang lumrah. Jangan sampai karena ada perbedaan lalu saling menghujat. Sekali lagi, yang namanya perbedaan itu mendewasakan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyalurkan hak pilihnya di TPS 12 Sumber, Solo. Jokowi didampingi istrinya Iriana. Joko Widodo kompak mengenakan kemeja berwarna putih seperti biasanya. Mereka langsung menuju salah satu ruang kelas SDN 3 Sumber untuk mencoblos. Jokowi berharap pilkada serentak berjalan damai dan semua pasangan harus siap untuk menang dan kalah. Usai mencoblos, Jokowi langsung meninggalkan TPS bersama cucunya.
Pasangan Lutfi Yassin yang diendorse mantan Presiden Jokowi keok di TPS Jokowi di TPS 12 Sumber Kota Solo. Berdasarkan hasil hitungan akhir di TPS 12 Sumber Kota Solo, pasangan Andika Hendi unggul dengan perolehan 201 suara, sedangkan pasangan Lutfi Yassin memperoleh 170 suara. Ada 25 suara tidak sah dan lebih dari 100 DPT tidak mencoblos. Namun di TPS 1 Sumber, tempat Ahmad Lutfi mencoblos, pasangan Andika Hendi kalah dengan perolehan 149 suara, sedangkan pasangan Lutfi Yassin memperoleh 234 suara. Sedangkan suara tidak sah 35 lembar. Sendiri yang untuk 01 hasilnya 201. Yang untuk 02 itu ada 170. Kalau suara yang tidak sah ada 25 dan yang sah 370. Ada yang tidak, Mas. Mungkin tadi ada lebih 100 yang nggak mencoblos saya. Ratusan warga binaan Lapas Kelas 2B Purwodadi Grobogan menyalurkan hak pilihnya dalam Pilkada 2024. Mereka mencoblos di TPS yang ada di dalam lapas. Sebanyak 204 warga binaan Lapas Kelas 2B Purwodadi Grobogan menggunakan hak pilihnya di TPS 901 yang berada di dalam lapas. Mereka tampak semangat menyalurkan hak pilihnya. Dari 275 warga binaan, sebanyak 204 orang masuk dalam daftar pemilihan tetap atau DPT, 71 orang pemilih pindahan atau DPTB, dan 13 petugas yang pindah memilih. Mereka mengaku senang bisa turut menyalurkan hak pilihnya meski sedang berada di dalam lapas. Ya, sangat terima kasih sekali. Kita mesti diberikan. Diberikan untuk memberikan suaranya. Suaranya, betul. Sesi hari ini yang pertama kami dari Lapas Kelas 2B Purwodadi tentunya mengucapkan terima kasih, apresiasi kepada rekan-rekan dari kepolisian, khususnya dari Polres Grobogan Purwodadi dalam lokasi khusus TPS 901 ini berjalan dengan aman, tertib, dan masyarakat dalam hal ini warga binaan bisa memberikan haknya sesuai dengan ketentuan. Dari seluruh DPT yang ada, semuanya datang menyalurkan hak pilihnya, sehingga partisipasi pemilihan di TPS Lapas mencapai 100%. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Ketua Panitia Pemungutan Suara KPPS dan pengawas PTPS tertangkap tangan membagikan uang kepada warga untuk memilih salah satu paslon Bupati dan Wakil Bupati Magelang. Pelaku kepergok membagikan uang sebesar Rp25.000 untuk mempengaruhi pilihan warga. Ketua Panitia Pemungutan Suara atau KPPS berinisial PW dan pengawas tempat pemungutan suara atau PTPS berinisial MR kedapatan membagikan amplop berisi uang Rp25.000. Dari video amatir warga terlihat, warga memergoki kedua pelaku membagikan uang kepada warga di salah satu desa di Kecamatan Luar, Kabupaten Magelang, Selasa malam atau menjelang pencoblosan. Pembagian uang dimaksudkan untuk mempengaruhi warga sehingga memilih salah satu calon bupati dan wakil bupati Magelang. Ini akan segera melakukan kajian apakah laporan ini memenuhi syarat formil dan material atau tidak. Jika memenuhi syarat formil dan material akan segera kita lakukan register sehingga kemudian bisa kita lakukan proses selanjutnya. Mas, rata-rata pelanggarannya apa, Mas? Ya, ada dugaan pemberian uang sejumlah Rp25.000 dari satu pihak ke pihak yang lain. Kalau terbukti ini nanti akan proses ancaman hukumannya berapa? Itu undang-undangnya apa, Mas? Ya, pelaku dan penerima itu bisa terkena ancaman hukuman 3 tahun penjara. Jika terbukti bersalah, kedua pelaku tidak hanya diberhentikan dari tugas sebagai KPPS dan PTPS, tapi juga dipidana penjara 3 tahun dan denda Rp250 juta sesuai Undang-Undang Pilkada. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Magelang menerima 11 laporan terkait politik uang dalam Pilkada Kabupaten Magelang yang tersebar di 6 kecamatan. Wahyu Diana melaporkan dari Magelang.
Agar tak disalahgunakan dalam pilkada serentak, ribuan surat suara dimusnahkan oleh masing-masing KPU kabupaten kota. Surat suara yang dimusnahkan karena rusak atau jumlahnya berlebih. Sehari sebelum pencoblosan, KPU Boyolali memusnahkan 1.772 lembar surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, serta bupati dan wakil bupati Kabupaten Boyolali. Surat suara yang dibakar ini merupakan surat suara yang dinyatakan rusak saat proses penyortiran dan pelipatan. Pemusnahan surat suara ini dilakukan guna mengantisipasi penyalahgunaan dalam pilkada serentak. Pihak KPU juga telah menambahkan 2,5% surat suara cadangan di masing-masing amplop yang ada di tiap TPS untuk mengantisipasi kekurangan surat suara. Untuk surat suara bupati itu sejumlah 1.669 lembar yang kami musnahkan. Untuk surat suara gubernur itu sejumlah 103 lembar. Jadi setelah sore hari ini sudah tidak ada selembar pun surat suara yang itu posisinya berada di luar kota. Pak Kasintel, Kajari. Sementara di Kabupaten Semarang, sebanyak 493 lembar surat suara sisa dan rusak untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, serta bupati dan wakil bupati Semarang dimusnahkan KPU Kabupaten Semarang. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar agar surat suara pilkada tidak disalahgunakan dalam pilkada serentak. H-1 pelaksanaan itu semua surat suara harus sudah dimusnahkan. Surat suara sudah tidak ada lagi tersimpan di gudang logistik KPU Kabupaten Semarang. Jadi semua surat suara sudah kami distribusikan beserta kotak suara dan kelengkapan pemungutan lainnya ke TPS yang hari ini semua sudah bergeser di TPS. Pemusnahan surat suara sisa dan rusak ini merupakan bagian penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan Pilkada 2024. Yulianto melaporkan dari Boyolali dan Kabupaten Semarang.